Tiga paper bag yang dibawa Jessica ke dalam kafe Olivier menjadi sorotan utama tim penyidik selama proses rekonstruksi versi penyidik. Paper bag yang dibawa Jessica dianggap menghalangi CCTV. Proses rekonstruksi kedua atau rekonstruksi versi tim penyidik digelar sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada rekonstruksi ini diperkirakan 65 adegan mulai dari Jessica masuk kafe Olivier, memesan kopi hingga kopi diantar oleh pelayan ke meja dan pada akhirnya diminum oleh Mirna. Tim penyidik fokus pada adegan yang memperagakan Jessica meletakkan 3 paper bag di atas meja. Adegan ini dianggap sebagai salah satu cara Jessica menutupi kopi yang dipesan agar tidak terekam CCTV. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Rekonstruksi kematian Mirna ini merupakan kali pertama setelah Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar sejak pukul 9 pagi ini, penyidik menghadirkan tersangka Jessica Kumala Wongso. Jessica yang merupakan satu-satunya tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin turut memperagakan perangnya dalam rekonstruksi ulang di Cafe Olivier. Rekonstruksi ini dilakukan lantaran beberapa keterangan Jessica dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rekonstruksi ini dilakukan dengan 2 versi, yakni versi penyidik dan versi tersangka. Rekonstruksi pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Setelah selesai melakukan rekonstruksi versi pertama ini, Jessica kemudian menolak untuk mengikuti rekonstruksi versi penyidik dikarenakan pihaknya sempat depresi selama proses rekonstruksi berlangsung. Penyidik Polda Metro Jaya memastikan tidak mempermasalahkan sikap Jessica yang hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Penyidik akan membuat berita acara terkait penolakan Jessica. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak sebagai gantinya. Pihak penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian sebagiannya yang dari kami dari rekonstruksi, berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. 2 itu dilimpahkan semua, ya disinkronisasi karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Jessica Kumala Wongso menolak rekonstruksi versi tim penyidik karena merasa tidak melihat rekaman CCTV tersebut. Kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, juga mengatakan polisi terlalu memaksakan data yang tidak cocok harus dicocokkan dengan fakta yang ada. Penyidik menurut CCTV. Nah CCTV kita nggak lihat, suruh ikuti itu kan nggak benar. Berarti kan dipaksa suruh ngaku kan kita. Ya Jessica. CCTV-nya kita kan nggak lihat. Kenapa direkonstruksi seperti CCTV? Kecuali CCTV-nya kita lihat. Apa benar Jessica tadi sempat depresi? Ya depresi karena ada sesuatu yang nggak cocok, dipaksakan supaya cocok. Satu persatu fakta tambahan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna terungkap. Baru-baru ini pemirsa, foto dan rekaman percakapan WhatsApp antara 2 orang yang diduga Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin beredar di media sosial. Fakta ini bisa jadi petunjuk bagi penyidik polisi untuk merangkai motif dan modus pembunuhan Wayan Mirna. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Mirna meninggal dunia
setelah minum kopi es Vietnam di Cafe Olivier, Jakarta, pada Januari 2016 yang lalu. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget lihatnya. Iya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya, suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal ini disampaikan setelah ia mengetahui fakta dari penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Enggak ada dendam pribadi antara Jessica sama... Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong. Karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Udah, semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Nggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan, Metro TV. Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok. Tim mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga teman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja yang dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini?
Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas kasus kematian Mirna. Dan berdasarkan pantauan kami dalam beberapa hari ini, setelah beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kepada Hani, hari ini Hani datang dengan lebih santai dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Dan pemeriksaan Hani yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol M. Iqbal, menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini untuk menguatkan kembali alat-alat bukti yang saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian di Treskrimum Polda Metro Jaya masih belum bisa mengungkapkan apa saja alat-alat bukti yang telah dimiliki. Robert. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap suami dan juga kembaran Mirna? Iya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi dari suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko dan juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Treskrimum Polda Metro Jaya. Pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, baik itu suami Wayan Mirna maupun juga saudara kembar Wayan Mirna hanya memberikan sedikit komentar saja. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik, khususnya ini terkait dengan hubungan keluarga, baik itu suami maupun juga saudara kembar Mirna terhadap Mirna selama ini. Namun juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini tidak bisa diberitahukan kepada awak media. Namun tadi juga dari pernyataan saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin menyatakan untuk pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk kembali lagi melengkapi berita acara pemeriksaan. Namun juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sandi Salihin terkait dengan pernyataannya pada saat pemeriksaan ke-7 kalinya di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang baik itu suami maupun juga saudara kembar Wayan Mirna menyatakan setiap pernyataan dari Jessica Wongso ini adalah bohong. Dan kami tadi menanyakan apakah siap jika dikonfrontir oleh pihak dari Jessica, karena Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya menyatakan setiap yang dikatakan oleh Jessica ini adalah benar. Dan pada saat kami menanyakan apakah bersedia untuk dikonfrontir, dari pihak baik itu Sandi Salihin maupun juga dari suami Wayan Mirna menyatakan siap untuk dikonfrontir. Dan kembali lagi ditegaskan tadi yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh Jessica bohong, maka ini harus segera ke pengadilan dan Jessica ini harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya tidak hanya baik itu suami dari Wayan Mirna ataupun juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin, namun hari ini sebenarnya tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Dermawan Salihin sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali, karena Dermawan Salihin yakni ayah Mirna sempat mengungkapkan ada beberapa fakta-fakta baru yang ia ungkapkan malam hari kemarin di stasiun televisi swasta. Namun ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ini tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan dan sudah dikeluarkan berita acara pemeriksaan, sehingga hari ini sebenarnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan-keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dengan penerangan dari kasus kematian Wayan Mirna. Namun ternyata sampai sore hari ini kami masih belum melihat adanya kedatangan dari ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ke Treskrimum Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, menuding Jessica telah berbohong saat berbicara di media massa. Kesimpulan suami Wayan Mirna ini setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan kebohongan Jessica juga sudah tercium ayah Mirna saat pertama kali bertemu dengan Jessica.
Dugaan kebohongan yang dilontarkan Jessica Kumala Wongso dalam setiap kesempatan tampaknya semakin menguat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya 2 Februari kemarin, suami Mirna Arif Sumarko akhirnya angkat bicara. Setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik seputar kematian istrinya, Arif yakin semua yang dilontarkan Jessica di media adalah bohong. Namun, Arif enggan menyebutkan fakta apa saja yang menguatkan bahwa Jessica berbohong. Tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Mas, punya hubungan fakta-fakta yang dipersembahkan. Mas, punya hubungan apa dengan Jessica? Saya tidak bisa komen itu. Punya hubungan nggak dengan Jessica? Nggak ada hubungan apa. Dugaan kebohongan Jessica sebelumnya juga pernah dilontarkan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Kepada Darmawan, Jessica mengaku hanya minum air mineral, padahal dalam nota pembelian ia memesan 2 minuman koktail dan 1 kopi Vietnam. Jessica juga mengaku mengenal keluarga Mirna, sementara Darmawan baru kenal Jessica saat bertemu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica saat Darmawan membuka semua pesan singkat di ponsel Mirna, termasuk pesan singkat dari Jessica. Dari pesan tersebut ada tanda-tanda Jessica cemburu. Namun saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Jessica membantah tudingan jika dirinya penyuka sesama jenis. Saya ketawa ya waktu baca itu. Saya beneran, saya nggak lesbian, saya nggak ada hubungan khusus sama Mina selain teman. Udah, titik. Kalau emang